Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Starboy YouTube channel Indonesia. Pada kesempatan kali ini sesuai judul ya teman-teman, saya mau unboxing spare part, ada beberapa nih dan cukup banyak untuk Suzuki GSX-R 150 ya teman-teman. Karena di project selanjutnya saya akan modif tipis-tipis nih, terutama pada bagian looks, fitment dan juga mau tune up untuk area performanya nih teman-teman. Kira-kira apa? Yuk simak video kali ini teman-teman, kita unboxing bareng-bareng. Dan siapkan kopi, siapkan cemilan ya teman-teman atau snack untuk nemenin saya untuk unboxing part apa aja nih untuk Suzuki GSX-R 150. Cekidot. Oke, mungkin untuk teman-teman yang bertanya, loh kok kondisi GSX-R-nya trondolan, mungkin teman-teman belum lihat video saya di sebelumnya ya, karena sebelumnya saya melakukan detailing ya teman-teman pada Suzuki GSX-R ini, dan saya melakukan cuci besar lah, atau kalau di manusia mandi wajib. Di situ teman-teman bisa simak beberapa tips dan trik dari saya untuk detailing motor Suzuki GSX-R ini. Dan sengaja body partnya belum saya pasang duluan karena nanggung nih teman-teman, daripada bongkar pasang 2 kali, apalagi baut-bautnya Suzuki GSX-R ini cukup banyak dan berbeda-beda ya, cukup rumit teman-teman menurut saya untuk ingat-ingat satu-satu. Maka dari itu nggak saya pasang dulu biar sekalian nih nggak 2 kali kerja. Yuk kita unboxing dulu satu-satu ya teman-teman, mulai dari yang paling besar. Saya juga jujur udah agak lupa nih karena saya sudah sekitar 1 bulan yang lalu ya teman-teman check out, dan baru kali ini sempat untuk unboxing. Aduh, isinya tisu ternyata teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya, mungkin saya juga lupa. Ini kebutuhan pribadi saya ya teman-teman untuk tisu. Yang cowok-cowok pasti paham lah kenapa harus beli tisu sebanyak ini. Oke, ini kita simpan dulu ya teman-teman, ternyata ini punya barang pribadi saya. Oke, lanjut barang yang kedua ya teman-teman, yang paling besar. Ini dia paketnya dari Aladin nih teman-teman, padahal saya belinya dari TikTok Shop. Kita buka aja ya teman-teman. Dan ngomong-ngomong, saya bikin video unboxing ini sekalian untuk seller ya teman-teman, sekalian untuk bukti tanggung jawab ke seller nih, karena biasanya kan seller minta video unboxing ya, ini sekalian kita bikin konten ya teman-teman. Ini masih terbungkus rapi ya teman-teman, belum terbuka sama sekali, hanya minus-minus PO aja waktu pengiriman. Yuk kita buka teman-teman. Ini ya dari TikTok. Ya ini dia teman-teman pasti udah tahu ya isinya apa. Yuk kita buka dulu teman-teman plastiknya. Ya ini dia teman-teman paketnya, yaitu oli mesin dari Castrol nih teman-teman. Teman-teman kalau udah ngikutin channel saya dari lama pasti paham ya kenapa saya lebih pilih Castrol Power One Ultimate ini. Spesifikasi mesin dari Suzuki GSX-R ini menganjurkan SAE atau kekentalan 10W40 sesuai dengan standarnya ya teman-teman. Alasan saya kenapa pilih Castrol Power One Ultimate ini pasti teman-teman sudah paham nih di video-video saya sebelumnya, karena ini harganya paling worth it ya teman-teman. Di harga sekitar 75.000 teman-teman, saya beli 2 sekitar 150.000, udah dapat oli yang cukup bagus ya teman-teman. Untuk harganya, ingat ya teman-teman, untuk harganya ini salah satu oli yang terbaik menurut saya ya. Di harga 75.000 sudah dapat 1 liter 10W40 full sintetik, walaupun belum 100% sintetik ataupun belum ada esternya, tapi ini cukup worth it ya teman-teman. Untuk harganya masih belum ada lawan lah menurut saya di harga segini. Kapasitas oli GSX-nya sendiri sekitar 1,3 liter. Untuk pergantian berkalanya jika ganti dengan filter olinya sekitar 1,5 liter. Jadi saya beli 2 botol ya teman-teman. Jadi nextnya mungkin saya tinggal beli 1 botol lagi nih, karena ini nantinya akan saya sisakan separuh karena saya nantinya akan ganti dengan filter olinya nih teman-teman. Oke, ini kita simpan dulu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya ini ya teman-teman, yang terbesar atau malah yang itu duluan. Oke, karena yang dekat ini kita unboxing yang ini dulu ya teman-teman. Ini paketnya masih utuh, belum saya buka teman-teman. Teman-teman lihat ya, masih terbungkus rapi. Kita mulai unboxing teman-teman. Ya ini dia paketnya teman-teman, yaitu sabun. Semoga isinya bukan sabun ya teman-teman. Bungkusnya rapi bener, apa jenengan Exo Araser teman-teman. Bukan ya teman-teman. Ya seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, mereknya juga udah kelihatan dari RPD, karena janji saya sebelumnya yaitu saya mau upgrade atau tune up tipis-tipis pada bagian performanya. Ya ini dia teman-teman, RPD High Flow Air Filter. Ya ini dia filter udara untuk GSX-R ya teman-teman, tapi menurut seller R25 sama MT25 itu ukurannya sama nih teman-teman dengan Suzuki GSX-R. Maka dari itu saya belinya untuk R25 atau MT25. Yuk kita buka bareng-bareng teman-teman. Ya ini dia paketnya teman-teman, cukup kecil ya untuk filter
udahnya sendiri. Padahal box filter dari Suzuki GSX-R ini lumayan besar nih teman-teman, tapi untuk ukuran filternya sendiri lumayan kecil ya, tidak terlalu besar. Dan isi kelengkapannya ada stikernya nih teman-teman, juga ada silika gel untuk anti jamurnya. Dan sedikit kita bandingkan dengan filter bawaan Suzuki GSX-R ya teman-teman, apakah sama? Yuk kita keluarin dulu. Kebetulan filternya sudah saya lepas nih teman-teman, karena filternya sudah cukup buluk atau kotor. Bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali debu yang menempel. Dan ini dia teman-teman tampilannya. Gimana menurut teman-teman? Ukurannya sama ya, sama persis menurut saya. Dari sisi kanan kiri, depan belakang, atas bawah cukup sama ya teman-teman. Hanya di sini bedanya ada emboss RPD. Kalau di filter bawahnya ada emboss Suzuki nih teman-teman. Pada bagian atas ada Suzuki, kalau di sini ada embossnya RPD teman-teman. Semoga PNP nih teman-teman. Biarpun ukurannya menurut saya ya beda-beda beberapa mili aja nih teman-teman. Dari ketinggiannya bisa teman-teman lihat. Video selanjutnya kita pasang bareng ya teman-teman, biar gak penasaran. Kita selesaikan dulu unboxingnya nih teman-teman, biar gak kotor, karena filter udara lumayan sensitif ya teman-teman dengan udara kotor ataupun debu. Ya sudah terbungkus rapi, kita simpan dulu. Next kita ambil yang paling besar di sisi kanan teman-teman. Ya ini dia teman-teman, paket yang lumayan besar ya. Kita mulai dari yang paling besar dulu ke kecil. Teman-teman pasti sudah bisa nebak nih ini apa. Dan ini tampilannya teman-teman, untuk packagingnya lumayan rapi, walaupun ya sedikit ada bolong-bolong, cuman oke lah teman-teman. Kita unboxing bareng ya. Ini dia teman-teman isi paketnya, yaitu windshield nih dengan list karet. Saya request sama sellernya untuk ada list karetnya ya teman-teman, dan bisa teman-teman lihat di sini warnanya bening atau clear ya teman-teman, karena saya pingin konsepnya clean looks dan minimalis teman-teman. Ini ngomong-ngomong nggak langsung saya buka ya teman-teman, saya bukanya nanti waktu udah pemasangan aja. Nanti di next video saya akan pasang satu-satu nih teman-teman untuk part-partnya. Dia tampilannya windshieldnya teman-teman cukup jeneng ya kalau dari sisi samping, dan cukup sporty nih untuk lekukannya teman-teman. Nanti detailnya di next video ya teman-teman, waktu pemasangan, dan sudah include list karet. Oke, ini paket yang lumayan besar ya teman-teman, kita buka dulu. Dan ini masih terbungkus rapi, belum pernah saya buka. Dan ini teman-teman yang tadi saya maksud, tanpa video unboxing komplain atau retur tidak diterima. Maka dari itu kalau saran dari saya teman-teman yang mau unboxing paket itu di videoin ya teman-teman, atau sekalian bisa bikin konten nih, biar teman-teman nggak cuman bisa nonton aja, tapi teman-teman juga bisa berkreasi atau jadi konten kreator seperti saya. Ini dia dua paketnya teman-teman. Yang pertama anti fog, ini untuk helm ya teman-teman, bukan untuk motor, tapi saya sengaja beli ini karena alternatif yang harga lebih murah daripada pinlock ya teman-teman, yaitu untuk mencegah embun. Apalagi sekarang masih cukup sering hujan nih di tempat saya teman-teman, jadi menurut saya anti fog cukup penting ya teman-teman. Kita next saja, lanjut. Ini dia teman-teman paketnya, isi paket selanjutnya yaitu phone holder teman-teman. Oke teman-teman, ini dia isinya teman-teman, yaitu phone holder ya. Ini isi paketnya teman-teman, bahannya full metal ya, bisa teman-teman lihat di sini bahannya kebanyakan dari metal ya teman-teman, bukan dari plastik murahan. Harapannya nanti bisa lebih kuat ya teman-teman, dan teman-teman nanti bisa dapat footage-nya nih ketika saya sedang berkendara, karena saat ini saya belum mampu nih untuk beli GoPro ya teman-teman. Jadi saya inisiatif agar teman-teman bisa dapat footage ketika saya sedang berkendara. Teman-teman bisa lihat dari sisi spion ya teman-teman, atau bisa teman-teman lihat di Instagram atau video-video TikTok lainnya. Biasanya pada pakai seperti kamera nih teman-teman, tapi itu pakai kamera 360 yang dipasang ke spion ya teman-teman. Kalau saya nantinya pakai HP dan phone holder yang saya pasang di spion. Ini dia paket yang lumayan besar teman-teman, kita buka dulu. Dan ini tampilannya masih rapi, terbungkus, belum pernah saya buka. Ini cukup berat teman-teman, karena isinya besi. Kalau ini saya ingat nih, ini isinya apa, yaitu ini dia lowering kit ya teman-teman. Untuk para user GSX pasti merindukan atau menantikan produk ini ya. Pasti kebanyakan user dari GSX pasti pasang ini nih teman-teman, yaitu lowering kit untuk bagian belakang. Karena menurut saya bagian jok belakang Suzuki GSX ini terlalu ngelawak ya teman-teman, masih terlalu tinggi yang membuat posisi ridingnya kurang nyaman. Dan ini dia obat nyamannya teman-teman, yaitu lowering kit untuk Suzuki GSX
R atau S teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Ya kita buka teman-teman. Ini saya ambil yang varian paling tebal nih teman-teman, atau yang ukuran 8 mili dan menggunakan bearing bambu ya teman-teman, karena ada varian yang lebih murahnya sendiri, harganya lebih murah, beda sekitar 50 ribuan, tapi pakai plat yang lebih tipis nih teman-teman, ukuran 6 mili, kalau yang ini 8 mili, dan bedanya ini juga pakai bearing bambu ya teman-teman, daripada pakai bearing konvensional yang biasa. Ini sudah pakai bearing bambu, harapannya bisa lebih lentur, bisa lebih luas teman-teman, dan juga lebih awet ya teman-teman daripada bearing yang konvensional. Dan ini dia tampilannya teman-teman, masih terbungkus rapi ya, pakai plastik Suzuki GSX 150. Dan ini detailnya, dan ini bisa turun dari 3, 4 sampai 5 cm ya teman-teman. Ini dari saya sudah ditunjukkan 3, 4 dan 5 cm, jadi bisa adjustable. Daripada yang lebih murah itu cuman turun sekitar 3 cm nih teman-teman, cuman ada satu pilihan aja. Kalau di sini bisa ada 3 pilihan nih, jadi menurut saya beda harga 50.000 dengan beberapa fitur tambahannya cukup worth it ya teman-teman. Pakai bearing bambu dan juga adjustable lowering kit dari 3 cm, 4 cm sampai 5 cm. Menurut saya worth it. Ini dia teman-teman, paketnya sebenarnya cukup kecil dan tipis ya teman-teman. Ini masih terbungkus rapi, yuk kita buka bareng-bareng teman-teman. Isinya cuman kardus saja nih, bukan ya teman-teman, isinya yaitu stiker ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini saya belikan untuk beberapa motor ya teman-teman, karena menurut saya punya beberapa motor, dan kalau saya belikan cuma satu motor aja, yang motor lainnya pasti akan merasa cemburu ya teman-teman. Menurut saya pasti akan mewah, mesti mereka juga punya perasaan ya teman-teman. Yang namanya motor juga makhluk hidup menurut saya. Jadi saya belikan untuk beberapa motor saya, dari Suzuki GSX R, Yamaha Aerox, Honda Vario, dan juga Kawasaki Ninja ya teman-teman. Dan ini dia untuk yang pertama, teman-teman pasti udah paham nih, ini dia lapisan pelindung untuk speedometer Suzuki GSX R ya teman-teman, yang nantinya akan saya ganti. Itu BTW masih pakai yang original loh teman-teman, masih plastik bawaan motor yang sudah cukup kotor. Dan ini dia yang akan menggantinya teman-teman. Kita singkirin dulu. Next saya juga akan pasang stiker nih untuk Honda ya, Honda Racing Corporation. Dan selanjutnya ini juga ada apa ya teman-teman, saya lupa ini, masa anti fog helm sekecil ini teman-teman. Coba nanti saya konfirmasi ulang ya teman-teman, ini apa ya, saya juga agak lupa nih. Oh iya teman-teman, ini untuk Yamaha Aerox ya teman-teman, untuk speedometer Yamaha Aerox. Fungsinya sama seperti ini nih teman-teman, untuk melindungi speedometer agar tidak tergores dan tampilannya makin bening. Oh ya, saya sampai lupa teman-teman, karena saking lamanya ya, saya sudah belajar dari lama nih ngomong-ngomong teman-teman, semenjak sebelum puasa dan sampai sekarang sudah 1 bulan lebih setelah puasa teman-teman, baru saya unboxing. Selanjutnya yaitu ada stiker untuk Yamaha Aerox ya teman-teman, yaitu VVA. Dan ini ada fungsinya nih teman-teman. Yang pertama warnanya biru moonlight ya, ini seperti biru moonlight, cuman ini agak lebih mudaan dikit teman-teman, padahal sudah sama-sama biru tua, tapi ini overall masih lebih muda. Ini fungsinya nanti untuk menutup lecet ya teman-teman. Di Yamaha Aerox saya pakai stiker. Selanjutnya ada beberapa stiker pemanis. Yang pertama, nah ini dia untuk cover sensor CVT ya teman-teman. Di Honda Vario saya pilih yang Koso, karena kalau yang lain pakai yang Liqui Moly, HRC, saya pakai yang paling beda ya teman-teman, yaitu Koso. Walaupun speedometernya masih standar bawaan pabrik, gak apa-apa lah, racer dikit, yang penting manis teman-teman. Nah yang selanjutnya ada stiker ini untuk helm teman-teman, ala-ala Itali, ala-ala ADV gitu. Selanjutnya untuk Honda lagi ya teman-teman, saya akan pasang di spatbornya nanti. Ini juga warnanya Dove teman-teman, biru Dove, senada atau sewarna dengan Honda Vario saya. Selanjutnya ada lagi ini stiker shock teman-teman, yaitu tahu sendiri ya teman-teman, Ohlin. Nanti saya akan pasang di Suzuki GSX R di bagian depan. Stiker aja nih teman-teman, kecil, minimalis, gak terlalu racer lah ya harapannya. Lalu selanjutnya ada stiker Honda lagi teman-teman, lagi-lagi Honda, karena kebanyakan part modifikasi dari Honda teman-teman yang gampang ditemui. HSTC untuk Honda Vario. Lalu selanjutnya yaitu Suzuki, ini nanti akan saya pasang di bagian depan windshield teman-teman. Ini bahannya sendiri bukan stiker ya teman-teman, tapi seperti karet nih teman-teman, seperti plakat, jadi gak tipis teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini dia paket yang lumayan besar nih. Ini packagingnya masih rapi, belum terbuka. Yuk kita buka bareng-bareng teman-teman. Sen untuk Suzuki GSX R ya teman-teman, karena sebelumnya sudah mati. Kalau teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya tuh, sen pada bagian depan kanan atau kirinya tuh sudah salah satunya mati teman-teman.
dan saya ganti ke ukuran yang lebih mungil, lebih minimalis dan lumayan retro menurut saya teman-teman, karena bentuknya oval, nggak seperti segitiga seperti Sen yang sebelumnya yang kayak ninja yang lainnya. Kalau yang ini modelnya seperti vintage ya teman-teman, lebih ke oval membulat, harapannya bisa lebih minimalis ya teman-teman. Dan ini dia ada penutup untuk cover spionnya nih teman-teman. Kenapa saya beli ini? Karena selanjutnya ketika saya pasang pon holder dari ini teman-teman untuk spion, harapannya kalau di Suzuki G-Share saya tutup pakai ini nih. Jadi teman-teman nanti bisa dapat footage dari speedometer ke jalanan ya teman-teman. Dan untuk penguatnya saya pakai tutup spion dari Yamaha yang mengencangkannya searah jarum jam ya teman-teman. Part yang berikutnya yang cukup ringan dan kecil nih teman-teman. Paketnya teman-teman, ini dia karbon Kevlar untuk penutup spion ya teman-teman. Jadi spionnya sendiri sudah saya lepas ya teman-teman. Jadi ini seperti mirror blinking atau penutup spion buta nih teman-teman. Untuk user motorsport yang berfairing ini cocok nih teman-teman. Dan ini saya beli yang karbon Kevlar asli ya teman-teman, bukan karbon celup apalagi karbon-karbonan. Ini dia karbon asli nih teman-teman. Ya ini dia tampilannya teman-teman, bisa teman-teman lihat ya di sini. Tampilannya ini karbon asli ya teman-teman, karbon Kevlar bukan karbon WTP. Ada 2 buah nih teman-teman untuk kanan dan kiri, bisa teman-teman cek ya atau lihat. Untuk finishingnya sendiri cukup bagus, cukup rapi, dan ketahuan nih kalau karbon asli karena ini benar-benar ringan teman-teman. Tadi di paketnya aja nggak kerasa kalau ini hampir sama kayak permen nih teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat ya untuk kilap-kilapnya, ini kilap karbon asli ya teman-teman, tapi modelnya masih model twill atau motif twill ya teman-teman, atau motif biasa. Oke, kita lanjut ke paket terakhir nih teman-teman sebagai penutupan. Ini kita sedia paket terakhir ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini apa ya, ini dia yaitu filter oli untuk Suzuki G-Share ya teman-teman. Dan ini cukup kontroversial nih sebenarnya. Ini konsepnya hampir sama seperti filter udara dari stainless ya teman-teman. Kedua filter ini fungsinya hampir sama nih, sama-sama bahan stainless, dan fungsinya untuk meningkatin performa dari filter udara agar asupan udaranya lebih ngisi, lebih cepat, tapi minusnya agak lebih cepat kotor sedikit. Begitu juga dengan filter oli ini teman-teman yang bahannya stainless. Ini juga untuk meningkatin performa ya teman-teman, agar sirkulasi olinya bisa lebih lancar ya teman-teman. Karena dari yang sebelumnya bahan seperti kertas itu tentunya lebih berat ya teman-teman, atau aliran olinya pasti tentu saja nggak selancar bahan stainless nih. Dan untuk kelebihan yang lainnya juga nggak perlu gonta-ganti filter oli ya teman-teman, nggak perlu diganti atau beli lagi. Ini cukup dicuci, disemprot pakai carbo cleaner juga beres teman-teman. Apalagi bahannya stainless, aman, dicuci pakai carbo cleaner, tinggal disemprot aja pakai lagi, sesimpel itu teman-teman. Dan teman-teman cukup beli 1 kali ya teman-teman. Seperti juga filter udaranya ini teman-teman cukup beli 1 kali aja, nggak perlu beli terus-terusan seperti filter udara yang sudah kotor seperti ini teman-teman, harus beli baru. Dan menurut saya itu malah pemborosan jadinya teman-teman. Jadi lebih praktis beli yang seperti ini, cukup 1 kali beli dipakai seterusnya nih teman-teman. Sekian gitu aja video kali ini teman-teman untuk unboxing beberapa part penunjang untuk Suzuki G-Share 150. Mungkin sekian gitu aja video unboxing part untuk Suzuki G-Share pada kali ini teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan atau menemani saya unboxing video dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga yang sudah klik like. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bantu subscribe untuk membantu channel saya yang sedang berkembang ini. Dan jangan lupa di komen ya teman-teman jika ada pertanyaan. Jika teman-teman ingin diskusi, yuk kita diskusi bareng di kolom komentar teman-teman. Saya jujur suka untuk teman-teman yang sering tanya, sering diskusi atau ngasih kritik dan saran di kolom komentar. Saya cukup welcome nih teman-teman. Saya cukup apresiasi untuk membantu channel saya yang kedepannya akan saya selalu improve ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton teman-teman.